Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Ponorogo. Salam Dapo Smart Pro. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai materi wawasan Wiyata Mandala dan juga nanti kita akan belajar mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Widyorini Pramodawardhani. Di SMP Negeri 2 Ponorogo saya mengajar mata pelajaran PPKN. Oke, kita mulai belajarnya. Materi yang pertama adalah wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ada unsur-unsur Wiyata Mandala, ada 5 unsur yang terdapat di Wiyata Mandala. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM, proses belajar mengajar, untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta kemampuan berkarya. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa. Harus ada guru dan siswa, sehingga timbul PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar serta bekerja keras. Sedangkan ciri yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Lanjut, ini adalah prinsip-prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah harus memiliki prinsip-prinsip. Nah, ini ada prinsip-prinsip sekolah. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya banyak sekali. Oke, lanjut. Apakah anak-anak tahu sekalian kegunaan sekolah itu untuk apa? Nah, ini adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sekolah sebagai tempat belajar dan guru sebagai tempat mengajar, menuntut ilmu, membina, dan mengembangkan nilai agama, iptek, serta berbagai macam keterampilan siswa. Oke. Nah, sekolah itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lihat ya. Nah, selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, ini adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap preventif, sedangkan yang kedua adalah tahap represif. Nah, agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Dan oleh sebab itu, kita perlu mengetahui tentang wawasan Wiyata Mandala. Karena wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai suatu wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dan kalian sebagai salah satu warga sekolah adalah kunci utamanya. Tetap menjadi siswa yang baik, tertib, disiplin. Artinya, kalian harus selalu mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku. Oke, bisa diterima ya anak-anak?